يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Kalimat al-muharram. Kalimat al-muharram yang mungkin bagi kita sebenarnya kalimat tersebut kita pahami sebenarnya artinya. Karena kalimat al-muharram kosakatanya tidak jauh berbeda daripada kalimat haram, yang artinya adalah dilarang atau dicegah. Hampir sama dengan yaitu kalimat yang diungkapkan di dalam takbiratul ihram atau ihram ketika seseorang akan melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Maknanya semuanya beririsan satu dengan yang lainnya. Intinya kalimat yang tepat di dalam arti al-muharram itu sendiri bahwasanya siapapun yang ada di dalamnya disampaikan oleh Allah Ta'ala ke dalam bulan Muharram, hendaknya dia bisa mencegah, menahan dirinya daripada yang namanya perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa yang kembali kepada dirinya atau antar sesama, apalagi dosa yang terbesar, yaitu berbuat kedoliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah terangkan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya di dalam hitungan 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah sudah tentukan sejak menciptakan langit dan bumi. Dari 4 bulan tersebut ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan-bulan al-haram. Salah satunya adalah bulan al-muharram. Kemudian Allah tekankan di dalam bulan-bulan tersebut, dzalikad dinul qayyim. Itulah ketentuan yang tegas, yang lurus, yang datang di dalam agama. Sehingga Allah himbau, Allah ingatkan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kamu sekalian berbuat kedoliman. Berbuat kedoliman di dalam bulan-bulan tersebut, termasuk juga di bulan Al-Muharram. Ini kolerasi antara penamaan Al-Muharram dengan hakikat yang ada di dalam bulan Al-Muharram itu. Selain sebagian ulama juga memberikan definisi Al-Muharram, baik Muharram itu sendiri dan juga yang 4 lainnya atau 3 yang lainnya, sebagai bulan yang mulia, bulan yang agung. Keutamaan bulan Al-Muharram sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Karena bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang memiliki nilai berbeda, amal ibadah di dalamnya bagi pelakunya diberikan pahala berbeda oleh Allah Ta'ala daripada bulan-bulan yang lain. Karena dijelaskan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam riwayat disebutkan riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Imamut Tafsir, imam para ahli tafsir, beliau menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala bisa melipat gandakan pahala pelaku amal soleh di dalamnya. Pelaku amal soleh di dalamnya dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kembali kepada rumus yang secara umum di dalam melakukan sebuah amal ibadah, amal soleh ketaatan kepada Allah akan bisa naik peringkat pahalanya karena beberapa sebab. Karena sebab keutamaan waktu, karena sebab keutamaan tempat, karena sebab pelakunya. Allah Ta'ala bisa angkat nilai sebuah ibadah memiliki pahala yang berbeda ketika dilakukan di waktu, di tempat, dan siapapun pelakunya. Termasuk pelaku amal soleh di bulan Al-Muharram, Allah akan angkat nilai pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan sekedar amal ibadah, bukan sekedar ketaatan,
Bukan dituntut di dalamnya adalah yaitu sekedar kuantitas, tapi yang dicari, yang menjadi kode etik daripada setiap amal ibadah adalah ibadah yang kualitas, yang tepat, yang dinamakan di dalam bahasa Al-Quran yaitu ibadah yang ahsan. Ini yang akan memberikan nilai lebih kepada seseorang di dalam melakukan amal soleh di dalamnya. Yang kedua, juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, kekhawatiran beliau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peluang sebuah amal soleh ketaatan akan dilipat gandakan pahala oleh Allah karena sebab waktu dan tempat, dikhawatirkan pelaku dosa, orang-orang yang melakukan dosa di dalamnya, walaupun wallahu a'lam kami lebih condong bahwasanya tidak dilipat gandakan dosanya, tapi dibesarkan dosanya. Sebagian ulama ada yang mengatakan dilipat gandakan dosanya, tapi kami kurang condong wallahu a'lam. Kami lebih condong kepada pendapat yang dikatakan daripada Abdullah bin Abbas. Beliau berpendapat dibesarkan dosanya, tafkhimul itsm, dibesarkan dosanya. Itu kembali kepada keutamaan daripada bulan Al-Muharram. Nilai ibadah ditingkatkan. Orang-orang pelaku amal soleh di dalamnya akan diberikan nilai berbeda. Di dalamnya ada ibadah yang utama daripada bulan-bulan yang lain, yaitu ibadah puasa. Dan ibadah puasanya juga terbatas. Bukan sekedar berpuasa, juga sudah dikembalikan kepada tuntunan yang tepat, yang benar, yaitu dengan melakukannya Asyura saja atau Tasu'a dan Asyura ketika berkaitan dengan bulan Al-Muharram. Tapi ada panduan amalan puasa yang lainnya yang sifatnya rutin tiap bulan boleh dilakukan di bulan Al-Muharram, yaitu kembali kepada Ayyamul Biyut. Pastinya karena ibadah yang utama di bulan Al-Muharram dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'dal fardhati syahrullahil muharram. Paling utamanya ibadah yang dilakukan oleh seseorang yaitu puasa. Ibadah puasa setelah bulan Ramadan, berpuasa di bulan Al-Muharram. Keutamaan yang lainnya banyak yang kembali kepada bulan Al-Muharram. Intinya cukup satu legalitas yang diberikan oleh Allah kepada bulan Al-Muharram dijadikan daripada bulan-bulan yang mulia, bulan yang punya nilai lebih di dalam ibadah, sehingga keutamaan ini sudah tidak membutuhkan lagi dengan sebuah yang namanya pengangkatan atau disyiarkan atau juga dibesar-besarkan oleh umat Islam dalam tanda kutip dengan tujuan untuk mengangkat bulan Al-Muharram, mengenalkan bulan Al-Muharram, mensyiarkan bulan Al-Muharram dan seterusnya. Karena ketika hal-hal yang tadi yang sifatnya adalah tidak sesuai dengan tuntunan akan mengeluarkan daripada yaitu keutamaan Al-Muharram, bukan malah akan mengangkat, tapi akan kembali kepada penodaan terhadap bulan Al-Muharram. Contohnya, penyambutan bulan Al-Muharram dengan disambut misalnya selamat tahun baru. Tidak benar. Tidak butuh bulan Muharram disambut dengan ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan selamat tahun baru dan seterusnya. Tidak butuh. Karena Al-Muharram sudah Allah yang menjelaskannya, Allah yang memberikan kedudukan. Karena penyambutan-penyambutan seperti itu tidak dibenarkan. Bukan mengangkat nilai Al-Muharram, malah menyamakan Al-Muharram dengan bulan-bulan miladi. Tidak mungkin. Itu bulan-bulan milik siapa? Dan ini bulan-bulan dari mana asal-usulnya? Tidak mungkin disamakan. Bukan malah mengangkat daripada nilai Al-Muharram, malah merendahkan daripada keutamaan bulan Al-Muharram. Cukup Allah yang sudah mengangkat derajat, memberikan nilai lebih kepada Al-Muharram. Tidak butuh daripada siapapun untuk pengucapan selamat tahun baru dan seterusnya. Apapun bentuknya, dengan image-image, dengan di-share dan seterusnya tentang bulan Al-Muharram. Yang kedua, bulan Al-Muharram, mohon maaf, tidak perlu disambut dengan yang namanya pawai-pawai, apalagi dengan pawai-pawai yang enggak benar, yang enggak jelas, campur laki perempuan, mungkin juga ngalangin jalan, bikin rame di jalan, bikin macet, apalagi sampai bawa-bawa obor. Subhanallah. Dari mana?
Ajaran siapa ini? Tuntunan yang mana? Tolong buktikan, tolong sampaikan. Ketika apa yang Anda lakukan ini akan mengangkat nilai Al-Muharram, sama sekali tidak. Malah akan menodai daripada bulan Al-Muharram. Al-Muharram dan juga bulan-bulan yang lain, dan Islam khususnya tidak mengenal yang namanya perayaan-perayaan. Apalagi dengan disambut pakai yang namanya obor, api. Api itu sama sekali tidak dibenarkan menjadikan salah satu syiar di dalam apapun bentuk yang ada di dalam agama Islam. Tidak bisa. Karena api bukan daripada ajaran Islam, api daripada agama Majusi. Akankah Muharram terangkat dengan pawai-pawai seperti itu akan memberikan dampak positif terhadap Al-Muharram? Yang disalah persepsikan, salah di dalam cara bagaimana untuk mengenalkan dan mensyiarkan bulan Al-Muharram, subhanallah, pastinya sama sekali tidak akan berikan manfaat, tidak akan mengangkat daripada nilai keutamaan daripada Al-Muharram ketika salah di dalam, yaitu mengekspresikan bulan Al-Muharram. Ada sebuah fenomena yang juga ini termasuk salah satu usaha baik menurut mereka. Upaya untuk bagaimana memberikan nilai plus terhadap Al-Muharram, padahal juga tidak tepat, yaitu dengan menamakan bulan Al-Muharram dengan hari rayanya anak yatim. Masih banyak di masyarakat, subhanallah, sedih sekali. Sedih sekali kami melihatnya, prihatin. Ketika di bulan Al-Muharram, banyak beberapa yang namanya anak-anak yatim dari mana saja asal usulnya, dari panti asuhan yang mana, subhanallah, jadi korban. Jadi aktor. Pindah masjid sana, pindah tempat ini, pindah yayasan ini, pindah ke daerah ini, subhanallah. Dibawa ke sana, dibawa kemari, subhanallah. Padahal agama Islam itu sudah jelas, sudah konkret, sudah sempurna. Dan hari raya itu adalah sebuah ibadah. Penentuan terhadap yang namanya hari raya tidak bisa dengan hanya penentuan ngikutin perasaan, selera, ataupun juga karena turun-temurun dan seterusnya. Karena wallahu a'lam, ini hal-hal yang seperti ini tidak dibenarkan dan tidak ada riwayat yang sahih tentang hal tersebut. Mengategorikan bulan Al-Muharram yaitu sebagai hari raya anak yatim, karena hari raya dalam Islam sudah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu dengan 2 hari raya saja. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, yang juga ini cukup prinsip, yang kembali kepada anak yatim. Berbuat baik, peduli terhadapnya anak yatim adalah amal yang sangat agung dan mulia. Tetapi harus dengan cara yang tepat. Lagi-lagi ini adalah sebuah ibadah. Tidak bisa ngikutin dengan yang namanya cara-cara atau ngikutin yang namanya event-event kita. Tidak bisa. Anak yatim di dalam untuk berbuat baik, agama sudah memberikan panduan bagaimana sebenarnya yang tepat, yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan salah satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ana wa kafilul yatim kahatain atau kahakada. Beliau mengisyaratkan fil jannah, aku dan orang-orang yang kafalah terhadap anak yatim, dia akan masuk syurga dan syurganya akan berdekatan dengan syurgaku. Apa artinya kafalah? Yang pahalanya dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syurganya berdekatan dengan syurga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya kafalah? Kafalah bukan artinya santunan. Tidak ada dalam bahasa Arab di Indonesia kan kafalah diartikan santunan, tidak bisa. Makna kafalah adalah menanggung, yaitu anak yatim, seseorang menjadi acting orang tua daripada anak yatim. Itu makna kafalah.
Bukan seperti santunan yang sering kita ikutin atau kita dengar selama ini. Diundang 150 anak yatim ke salah satu event acara, disiapin amplop, nanti panitia berdiri di depan, dipanggil anak yatim satu-satu maju ke depan, dikasih amplop, disalamin, diusap palanya. Setiap anak yatim paling tidak melalui beberapa panitia, 5-10 panitia, masing-masing ngusap palanya. Tuh anak yatim turun dari panggung, keliengan palanya. Subhanallah. Bukan seperti ini. Tidak ada agama Islam menganjurkan seperti ini di dalam berbuat baik kepada anak yatim. Tidak pernah. Ini termasuk bentuk eksploitasi terhadap anak yatim. Anak yatim salah satu daripada peluang yang akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga Allah. Selama pelakunya tepat dan benar di dalam menjalankan tuntunan berbuat baik kepada anak yatim. Yang tepat, ambillah 1, 2, kembali kepada kemampuan kita masing-masing untuk membiayai setiap apa yang dibutuhkan oleh anak yatim. Kita menjadi acting orang tua bagi dia. Sandang, papan, dan pangan, walaupun tidak hidup dengan bersama kita di rumah kita. Di mana dia tinggal. Itu yang dinamakan dengan kafalah anak yatim. Subhanallah. Dan yang kedua, masa ada waktunya bagi anak yatim. Tidak selamanya dia jadi anak yatim. Selesai 1-2 yatim yang kita kafalahin, pindah ke yatim yang lainnya dan seterusnya. Karena ketika dia keluar daripada masa yatim, dia masuk kepada yaitu mungkin kategori yang lain, mungkin du'afa, mungkin fuqara, mungkin masakin. Tapi kita ambil lagi anak yatim yang lainnya. Ini yang dianjurkan di dalam agama. Sehingga banyak hal-hal yang perlu diluruskan yang kembali kepada anak yatim itu sendiri. Kemudian ada beberapa bentuk juga yang bisa dikategorikan terhadap yang namanya penodaan. Penodaan terhadap bulan Al-Muharram. Yaitu dengan sebuah semangat yang dilakukan oleh hampir sebagian besar dari saudara-saudara kita umat Islam. Ketika akan memasuki bulan Al-Muharram, mereka menyambutnya, yaitu dengan sebuah ritual-ritual khusus, sebuah amalan-amalan yang menurut mereka sudah turun-temurun, dilakukan oleh orang banyak, ada di dalam kitab, tapi Nabi tidak pernah mengajarkannya. Agama Islam tidak mengenalkan hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya lebih condong kepada modifikasi, ditambah-tambahin, dipaksa-paksakan, yang pastinya akan menjadi beban buat umat. Di antaranya ada sebuah ritual doa akhir tahun, ada doa awal tahun, ada zikir khusus di dalam menyambut bulan Al-Muharram, bahkan ada sholat khusus, ada sebuah makanan-makanan, minuman-minuman, dan juga ada beberapa penampilan-penampilan khusus ketika menyambut bulan Al-Muharram, serta ada pemberian yang sifatnya lebih ketika di bulan Al-Muharram, khususnya yang seperti yaitu memberikan belanja kepada yang namanya istri untuk di rumah dan seterusnya. Ini bentuk ritual-ritual yang masih ada sampai hari ini. Bahkan ada sebuah amalan yang sama sekali tidak ada tuntunannya di dalam agama, yang ini pastinya setiap apapun bentuk tuntunan yang tidak kembali kepada tuntunan Rasul, pasti akan ada pembebanan kepada pelakunya. Karena syariat agama, sunnah Nabi SAW mustahil akan membebankan kepada pelakunya. Tapi ketika sesuatu yang sudah ada di dalamnya indikasi pembebanan, pasti dipertanyakan. Asal usulnya pastinya tidak datang daripada agama Islam. Ada sebuah dzikir yang kami pernah dengar dari salah seorang ustadz mereka. Dzikir yang dibaca di dalam sebulan penuh Al-Muharram. Dzikirnya dengan bahasa mereka sampaikan boleh dikredit sebulan. Subhanallah. Bayangkan, mana ada sebuah amalan pakai dikredit juga. Subhanallah. Karena jumlahnya sangat fantastis. Membaca ayat kursi di bulan Al-Muharram, kemudian ditambah dengan, bahkan ada riwayat yang lain, ya Hayyu ya Qayyum, sebanyak 33.330 kali. Masya Allah. Jumlah yang Masya Allah. Tidak mungkin.
Dalam agama yang namanya jumlah adat di dalam dzikir itu sudah mahdud, muqayyad, terbatas, dibatasi dengan jumlah tertentu. Subhanallah. Apakah ini termasuk salah satu daripada bentuk ajaran Nabi? Sama sekali tidak ada. Dan pastinya akan membebankan. Sehingga bukan malah mengangkat nilai al-muharram, orang malah kadang-kadang takut kalau mau masuk muharram. Wah, ntar suruh baca lagi. Pembebanan. Ini salah satu bukti bahwasanya yaitu ada amalan-amalan yang juga bisa dikategorikan dia itu bukan memberikan dampak positif terhadap al-muharram, malah memberikan dampak negatif. Apalagi penamaan-penamaan bulan yang lain yang ada di masyarakat. Dengan namanya bulan al-muharram adalah bulan sial, bulan panas, dan seterusnya. Termasuk juga ada sebuah kultur mungkin tepatnya yang ini juga rutin dijalankan di bulan Al-Muharram sampai hari ini, yang memberikan nama bulan Al-Muharram yaitu kembali kepada penamaan bulan mistik. Bulan mistik atau bulan keramat, sehingga waktunya untuk bagaimana memberikan hak andil, memberikan bagian kepada yang namanya benda-benda keramat, barang-barang keramat, barang leluhur dan seterusnya. Subhanallah. Yang mulai itu barang dikeluarin, diganti bungkusnya, kadang juga dimandikan, diberikan kembang baru, subhanallah, disiram. Dan yang sangat memprihatinkan, sisa air daripada yang namanya memandikan barang-barang yang tadi dianggap air yang keramat, bahkan bisa jadi jangan-jangan lebih berkah daripada air Zam-Zam. Subhanallah, direbutin air habis mandiin delman. Bayangin. Subhanallah. Bukan rahasia umum lagi. Ini bisa diikutin. Bahkan ada yang lebih dahsyat daripada itu semua. Bukan daripada sisa airnya, tapi diperebutkan di salah satu kota. Subhanallah. Yaitu kotoran dari binatang. Kotoran binatang diperebutkan. Yang binatang itu tidak dikeluarkan, tidak diarak, kecuali dikeluarkan di bulan Al-Muharram. Karena mereka menganggap itu binatang keramat. Subhanallah. Ini di bulan Al-Muharram. Subhanallah. Zaman yang sudah digitalisasi, global dan seterusnya, subhanallah. Masih ada orang yang nyembah kerbau. Bukan sampai nyembah, berebut yang namanya kotorannya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah min dalik. Yang mungkin nggak pernah terjadi zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah paling mereka bikin Tuhan dari kurma, dimakan tuh Tuhannya. Paling itu aja, gitu kan. Tapi kalau sekarang kotoran hewan diperebutkan. Kami pernah mengikuti di salah satu media TV, sudah cukup lama sebenarnya. Salah satu daripada keturunan hewan tersebut meninggal. Subhanallah. Bagaimana proses penguburannya? Luar biasa dahsyat. Kami lihat ketika mati itu hewan, subhanallah, dimandikan layaknya manusia. Dimandikan, dikasih air kembang, kemudian dikafanin, kemudian digotong, kemudian dikubur. Subhanallah. Terakhir orang-orang yang ada di sekitarnya mendoakan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Notabene mereka mengaku seorang muslim. Ini beberapa hal yang juga kadang-kadang dilakukan yang sebenarnya mereka sudah nggak bisa secara logika saja mau dinamakan orang muslim. Allahu Akbar. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Banyak lagi hal-hal yang lain yang sebenarnya yang kembali kepada penodaan bulan Al-Muharram.